lu akan tetap obesitas, lu akan tetap tidak kerja keras walaupun lu keluarin alasan kayak begitu. Ini selingkuh sama siapa, seleb ini kabur anaknya, dibanding dia tahu kondisi ekonomi hari ini. Mungkin lu bakal demotivasi. Karena kenapa? Satu, lu nggak bakal pernah bisa jadi dia. Dua, dia nggak akan pernah bisa jadi lu. Ya, lu mau mulai sekarang atau lu nggak akan pernah mulai? Silakan dipilih. Oke kan? Jadi dari dulu gua ada nggak suka dengan satu hal, satu sistem di sekolah. Oke. Jadi ketika kita banyak tanya, kita banyak mempertanyakan sesuatu, ketika kita lagi dikasih perintah atau instruksi, Iya. kita sering dianggap melawan. Padahal menurut gua, yang namanya berpikir kritis, itu adalah hal yang paling penting di hal apapun yang kita lakukan. Ya. Jadi kita perlu untuk question everything before kita melakukan sesuatu. Setuju gua. Kalau misalnya menurut lu gimana? Oke, ini berarti kalau kita bahas keterusan nanti bahasnya jadi ke sistem pendidikan. Ya. Kapasitas gue belum di situ kebetulan. Jadi gue mungkin bahas apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Ya. Karena sistemik ya dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah pun kita merasakan hal yang sama. Kalau gue sih simple, gue tuh susah sekali percaya sama orang. Jadi misalnya ada siapa ngomong sesuatu gitu, gue cek dulu ini dia siapa, credibility-nya untuk ngomong ini apa gitu. Itu juga apply ke semua apapun itu yang lu jalanin di hidup. Mau sekolah, mau kuliah. Jadi kalau diomongin apa, lu harus question terus. Question terus, dia siapa, kenapa dia ngomong ini. Dengan begitu, lu bisa dapat titik tengahnya untuk understanding lu, sambil juga menguntungkan yang ngajarin lu ini. Gitu. Karena menurut gua kalau misalnya kita nggak mempertanyakan segala hal yang kita dapat, kita cuma dapat satu statement dan kita iya aja, kita nurut aja. Menurut gua dari sana pengetahuan kita nggak bakal nambah banyak sih. Iya. Kan dengan kita question semua hal yang kita dapat, semua berita, semua statement yang kita dapat, kan kita bisa dalemin dan kita bisa dapat banyak insight kan dengan kita dalemin itu. Iya. Actually itu sign of intelligence. Mempertanyakan sesuatu sign of intelligence. Yang gue miris sih banyak banget ya. Yang kalau kita nanya itu dibilang, oh kamu kok melawan? Kamu kurang ajar. Kamu kurang ajar malah nanya. Padahal kan itu sign of intelligence yang harus dilatih gitu loh. Malah kalau misalnya kita nggak mempertanyakan banyak hal deh, kita bisa kesesat loh. Bisa tersesat. Dengan kita ngikut aja statement yang kita dapat, oh kamu harus ini ya. Tapi kita nggak mempertanyakan why. Iya, dikasih tahu info ini, oh, oke percaya, aku lakukan gitu. Itu harus lu pertanyakan tuh. Gua nggak percaya diri, gua harus ngapain? Jadi ada satu pertanyaan dari followers gua yang dia nggak percaya diri, tapi dia di hidup ini pengen bersinar. Oke. Menurut lu harus gimana? Oke, kalau gua simple ya, percaya diri itu kan lu percaya sama diri lu sendiri. Nah, coba sekarang lu refleksiin diri lu sendiri, lu lihat diri lu nih. Oke. Ada nggak yang bisa dipercaya dari diri lu? Itu dulu deh. Gimana itu? Karena kebanyakan orang itu mau cari cara percaya diri di saat dirinya tidak produktif, di saat dirinya males-malesan, kerjaannya nggak jelas. Oke. Lu nggak akan pernah bisa percaya diri kalau lu nggak punya kerjaan yang jelas, terus lu nggak bisa produktif gitu loh. Jadi first thing first adalah lu produktif, lu sayang sama diri lu lakukan hal-hal yang positif. Setelah itu nanti percaya diri itu akan muncul sendiri. Sama kayak yang udah kita bahas di video yang di akun lu ya kayaknya. Iya kayaknya Jadi pernah. ketika kita udah berhasil menyelesaikan satu pekerjaan yang menurut kita awalnya sulit, misalnya kita udah mulai bisa bangun pagi dari yang sebelumnya kita nggak bisa bangun pagi sama sekali. Ya. Menurut gue dari sana kita bisa mulai yang namanya termotivasi dan dari sana percaya diri kita itu pelan-pelan terbentuk. Iya. Oh, Jadi gue actionnya bisa dulu. loh ngelakuin hal ini. Berarti gue bisa ngelakuin step-step selanjutnya. Ya. Jadi kita perlu ngelakuin actionnya dulu sebelum kita bisa percaya diri. Gue setuju banget. Makanya di luar sana kalau misalnya ada yang masih belum percaya diri, saran gue cuma satu. Bikin tubuh lu atau diri lu sendiri worthy buat dipercaya. Gitu. Sama mulai untuk start untuk action ya. Start untuk action. Karena kalau misalnya kita berdiam diri, kita nggak akan pernah bisa yang namanya percaya diri. Setuju. Gua pengen lepas dari kebiasaan gua yang tiap bangun tidur, scrolling TikTok dulu 3 jam, baru gua mandi dan beraktivitas. Menurut lu pertama-tama gue harus ngapain supaya gue bisa balik lagi produktif? Oke. Ya, itu adalah jebakan Batman ya. Jebakan Batman. Kalau Anda memulai hari Anda dengan langsung buka handphone, TikTok atau Instagram, set. Nah, itu udah masuk ke jebakan tuh. Itu bahaya. Lu bakal terperangkap 1 hari dan pikiran lu akan selamanya 1 hari itu di HP itu. Iya, karena otak pagi-pagi itu harusnya dikasih yang fresh-fresh, yang slow-slow gitu loh. Jangan langsung dikasih dopamin. Ntar nanti seharian jadi nggak produktif karena ke distract gitu. Ya itu caranya adalah bangun pagi, ini dibuang nih bangun pagi. Dibuang jauh-jauh. Sama menurut gua lu harus chase real dopamin. Ya apa tuh real dopamin apa tuh? Contohnya. Lu bisa bangun pagi
lu buka nih jendela lu nih. Yeah. Kan matahari masuk kan? Masuk tuh matahari. Lu berjemur, itu dapat real dopamin. Atau lu angkat beban, lu olahraga. Dengan lu jalan kali gitu ya, kan? Jalan keluar. Gak harus gitu. yang berat-berat sih. Iya. Lu jalan aja juga dapat real dopamin. Lu nafas, tarik nafas, buang, ngerasain udara pagi, itu lu dapat real dopamin. Gue sih malah lihat view pagi-pagi tuh enak kan. Kayak jadi real dopamin itu datang dari hal yang actually hard. Ya. Sementara kan lu kalau scrolling gampang nih. Gampang. Cuman gini, set dopamin. Tapi dopamin yang bikin lu produktif sama dopamin yang murahan beda. Itu beda. Dopamin yang bikin lu produktif itu didapetin dari hal-hal yang susah. Betul. Dan lu akan jadi terpacu buat melakukan hal susah lainnya. Ya. Sedangkan kalau misalnya dopamin yang murah, lu dapetin dari hal yang gampang. Lu dapetin dari, wih, habis ini kontennya kalau gua scroll lagi dapat apa ya? Jadi ada satu pertanyaan yang muncul di kepala gua belakangan ini. Oke. Hal apa yang paling sulit untuk kita lawan sebagai anak muda? Kalau misalnya menurut gua pribadi, hal yang paling sulit untuk kita lawan itu diri kita sendiri. Oke. Karena semua kontrol, semua kapabilitas yang bisa ganggu kita, itu kontrolnya kuncinya ada di kita. Ya. Mau kita biarin untuk masuk ke kita, ngalahin kita, ngontrol kita, atau kita mau lawan? Kalau misalnya menurut lu gimana? Iya. Waduh, ini sebenarnya deep ya pertanyaannya ya. Tapi gue setuju 100%. Ya, gue selalu punya prinsip gini, Jer. Gue tuh nggak punya musuh siapa-siapa di hidup ini kecuali diri gue sendiri. Jadi yang gue lawan tiap hari ya diri gue sendiri. Diri gue yang kemarin, diri gue yang dulu-dulu gitu loh yang gue lawan. Jadinya selalu diri gue, dan diri gue. Cuman paling di sini teman-teman masih bingung. Kenapa kok kita penting ya untuk melawan diri kita sendiri. Karena gini, kalau misalnya nih, lu punya tendensi untuk bandingin diri lu sama progresnya orang lain. Mungkin lu bakal demotivasi. Karena kenapa? Satu, lu nggak bakal pernah bisa jadi dia. Dua, dia nggak akan pernah bisa jadi lu. Ya. Manusia itu berbeda. Variabelnya juga berbeda-beda. Sama terlalu kompleks dalam hidup ini untuk kita compare satu dengan yang lain. Betul. Dari segi dia lahir di keluarga seperti apa, dia bagaimana, itu sangat berbeda sekali. Makanya kebiasaan yang paling gue benci dari dulu adalah compare sama orang lain. Sama satu hal kalau misalnya lu mau produktif, lu pengen lawan diri lu sendiri. Lu bayangin tiap hari, lu bangun, hidup lu ini kayak lagi diliput. Oke, lagi kayak kamera ya. Lu lagi dilihat oleh jutaan orang. Ya. Lu lagi IRL tiap hari. Betul. Kalau misalnya lu lagi ditonton jutaan orang, masa lu mau ngelakuin yang selama ini lu lakuin? Iya benar sih. Nggak mungkin lu malas-malasan scrolling TikTok 3 jam dong kalau ada kamera di depan lu sekarang kan. Lu pasti pengen ngelakuin sesuatu yang lebih meaningful, lebih berguna, lebih produktif. Jadi selalu tanamin di pikiran lu. Gimana kalau misalnya kegiatan yang selama ini gua lakuin, kegiatan-kegiatan yang nggak produktif, ini dilihat oleh ratusan orang, bahkan nyokap bokap gua sendiri. Nah iya, penting tuh. Di internet ini kan banyak sekali konten, banyak sekali niche yang nyebar di internet. Ya. Menurut lu, tipe konten kayak apa yang lu perlu untuk stop nonton waktu lu lagi scrolling sosial media? Yang menurut lu ini bisa merusak lu dalam jangka panjang dan gak ada gunanya. Oke. Yang pertama, yang sebelum gua kasih tau contoh konten apa ya, yang pertama lu harus ingat itu adalah sosial media itu semua fake, guys. Ya. Sosial media itu nggak ada yang real. Jadi itu satu. Jadi kalau lu lihat ada isu apa, isu ini segala macam, itu semua udah ada belakang layarnya. Ya. Jangan langsung percaya, itu satu. Bisa aja itu dibuat untuk mendistraksi lu dari hal yang lebih penting. Betul. Dan yang kedua nyambung sama nomor satu adalah semua orang di dunia ini punya kepentingan, punya agenda, dan dia bisa ngontrol orang lain menggunakan media. Ya. Ini datang dari anak ilmu komunikasi nih, gue belajar nih ilmu begini. Jadi media itu nggak langsung lu denger terus langsung percaya, nggak bisa. Jadi makanya konten-konten tertentu tuh ada yang harus lu hindari lah gitu. Atau setidaknya lu pertanyakan, kenapa kok dia begini. Tapi kalau lu tanya konten apa, yang paling banyak di anak muda itu konten-konten soft porn kali ya. Oke. Soft porn itu yang kayak cewek joget-joget, yang kayak kebuka-kebuka gitu. Apa ya, menurut gue kayak nggak ada beneficialnya aja sih buat otak ini gitu. Sama gue adalah big believer dari setiap dari kita itu harus fokus sama diri kita sendiri. Nah, betul. Jadi menurut gue, konten-konten yang nggak ada hubungannya sama kita, nggak membantu kita untuk berkembang, terus cuma buang waktu kita, buang atensi kita ke sana. Ya. Menurut gue kita harus stop nonton itu. Karena banyak orang di dunia ini, terutama anak-anak muda, lebih tahu ini selingkuh sama siapa, seleb ini kabur anaknya, dibanding dia tahu kondisi ekonomi hari ini. Nah, dibanding bahkan dia tahu kehidupannya sendiri bagaimana. Dibanding dia belajar ilmu-ilmu yang jauh lebih penting yang bisa diaplikasiin di dunia kerja. Betul. Karena sebanyak apapun lu nonton gosip-gosip, artis selingkuh lah, artis cerai lah,
itu nggak akan ada gunanya ke kehidupan lu. Setuju gua. Mungkin lu cuma dapat bahan gibah, tapi fungsi di kehidupan lu cuma jadi penonton, bukan jadi aktor, bukan jadi main karakternya. Ya. Karena social media is a noise kan. Ya. Itu yang bikin lu jadi ke distract gitu loh. Dan itu agenda yang mereka sukai. Maksud gua kayak, coba Instagram dapat duitnya dari mana? Dari atensi. Dari atensi. Ya berarti semakin lu lihat ini berjam-jam gitu ya. Ya dia makin cuan gitu ya. Emang itu yang dia mau. Tapi kalau kita ngomongin perspektif self development, ya dilimitasi gitu loh. Dan keputusannya semua ada di lu. Karena lu pilih untuk fokus 5 tahun, kerja keras 5 tahun, grinding 5 tahun, lu lock in 5 tahun, atau lu 5 tahun main HP, 5 tahun kemudian, gangguan akan tetap ada. Setuju gua. Jadi keputusannya ada di lu. Lu mau mulai sekarang, atau lu nggak akan pernah mulai. Silakan dipilih. Jadi kemarin gue baca, ada satu research yang bilang kemampuan manusia untuk fokus, attention span, itu jauh lebih kecil dibandingkan ikan emas. Oh iya. Lu pernah baca juga 6 menit ya itu ya? 6 menit itu? Enggak, bahkan nggak even 6 menit. Bahkan kurang dari 6 menit? 8 detik. 8 detik, oke. Jadi kemampuan manusia di zaman sekarang dengan adanya TikTok, adanya Instagram, sosial media, yang scrolling ini limitless. Ya. Yang lu scroll sampai bawah bakal tetap ada konten-konten, itu bikin attention span manusia lebih rendah. Ya. Menurut lu gimana? Gimana cara kita tetap bisa fokus di zaman sekarang ini? Oke, yang pertama pastinya kalau lu tahu penyebabnya adalah mindless scrolling aja, ya di uninstall atau di stop atau di limit. Ini handphone udah canggih ya. Udah bisa ada limiter dan segala macam, ya lu cari sendiri lah. Tapi yang kedua adalah lu harus tahu apa yang lagi going on di hidup lu. Punya alasan itu loh. Karena kalau lu nggak punya alasan untuk hidup, nggak tahu reasonnya apa yang mau lakukan di hidup ini, ya pasti lu akan kayak lampiasin kegiatan-kegiatan kayak nggak penting. Salah satunya mindless scrolling tadi. Sama, apakah lu nggak takut di dunia ini geraknya dengan sangat cepat, kompetitifnya luar biasa. Iya, luar biasa. Dengan lu endless scrolling, lu scrolling tanpa habis, sehari bisa 11 jam, 12 jam. Masa lu nggak ketinggalan sama orang-orang lain? Betul. Masa lu nggak takut 10 tahun lagi lu kalah persaingan dengan orang-orang yang fokus dengan diri mereka sendiri, fokus untuk upgrade kapasitas mereka setiap hari? Iya. Gue selalu ngingetnya kayak setiap gue mau scrolling, gue selalu kayak punya kesadaran bahwa di sisi lain sana, gue takut jujur. Ada anak muda lain seumur gue yang kerja lebih keras. Ya. Itu yang bikin gue takut. Di saat lu buang waktu lu untuk scrolling gak berguna, ada 1000 anak lain seumuran lu, bahkan even lebih muda, yang kerja lebih keras, fokus dengan diri mereka sendiri, fokus untuk hidup di hidup yang mereka mau. Pasti kalah. Pasti kalah lu kalau misalnya pasti kalah. Lu nggak berhenti untuk scrolling. Iya. Akhir-akhir ini gue sering lihat di sosial media gue, banyak orang ini menjadikan kata self love untuk dia bisa jadi males, untuk dia jadi males olahraga, males untuk upgrade diri. Mereka bilang nggak apa-apa gendut, gue udah olahraga. Tapi gue nggak ada progres. Gue udah self love dong. Sama nggak apa-apa lah gendut. Gue nggak mau kerja keras karena gue cinta sama diri gue sendiri. Ya. Menurut lu gimana? Kebalik. Itu kebalik. Kalau lu beneran cinta sama diri lu, seharusnya lu jaga dong itu tubuhnya. Iya dong. Karena tubuh lu cuma satu. Kalau lu beneran cinta sama diri lu, harusnya lu kerja keras dong, lakuin yang terbaik dong. Menurut gue itu coping sih, itu coping aja. Sama menurut gue, di hidup yang sangat kompleks ini, ada satu simplicity. Yang jawabannya itu pasti. Apa? Sepasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Adalah kalau misalnya lu bener-bener pengen, misalnya lu dari gemuk pengen jadi kurus, atau lu dari kurus pengen jadi gemuk. Kalau misalnya lu bener-bener usahakan itu, lu pasti bisa jadi kurus atau jadi gemuk. Setuju. Karena teori kalori defisit, kalau misalnya lu bener-bener pengen dan jaga makan lu, jaga olahraga lu bakalan bisa kalori defisit. Contohnya gua dulu kurusnya luar biasa, lu tahu dong. Iya. Cungkring ya. Gua cungkring. 50 kg ya. Gua sempat 52 kg tinggi kayak sekarang. Tapi karena gua usahakan gimana caranya supaya gua bisa naik berat badan. Gua tiap hari olahraga, makan, gua push. Padahal gua tipe yang susah untuk gemuk. Karena gua bener-bener pengen untuk nambah berat badan supaya berat badan gua ideal. Makanya gua usahakan. Setuju. Jadi maksudnya semua tujuan lu, itu pasti ada caranya kalau lu cari. Kalau lu bener-bener pengen dan lu bener-bener usahakan, lu bakal bisa ke sana. Tapi bukan dengan cara core self love gitu loh. Itu tidak menyelesaikan masalah. Lu akan tetap obesitas, lu akan tetap tidak kerja keras walaupun lu keluarin alasan kayak begitu. The actual self love yang bener-bener, self love yang bener,
itu adalah ketika lu bener-bener jaga pola makan lu, jaga badan lu, supaya lu bisa tetap sehat.